Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya nggak pernah mimpi, saya sekarang bisa berada di samping Haji Deddy Miswar. Masya Allah. Ini orang yang saya tonton di TV loh padahal. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah lama janji baru ketemu kita sekarang. Iya, kita janjinya udah setahun ya Pak Haji ya? Enggak, belum. Ya kan 2025, Oh, iya. sekarang 2026. Janjian sampai setahun baru ketemu, Masya Allah. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berada di kantornya Pak Haji Deddy Miswar. Kantornya serasa surga buat saya. Karena banyak asbak di sini. Masya Allah. Pak Haji lagi sibuk terus, syuting terus nih ya Pak Haji ya? Iya, tadi juga baru selesai syuting, langsung kemari. Waduh, saya. Ntar habis maghrib saya mulai ngedit. Hah? Ngedit, hasil syuting kan diedit, saya mau revisi editing. Pak Haji ngedit juga? Revisi. Kok kayak saya juga sih rangkap-rangkap? Yang ngedit orang lain saya revisi aja. Oh gitu, iya. Masya Allah, seorang Deddy Miswar peraih 5 Piala Citra ya Pak? Pak Haji ya? 5 ya betul ya? 5. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Masya Allah. Waktu itu sama Kang Aher ya berarti ya? Aher, Iya, betul. Masya Allah. Ustadz. Nah bedanya kalau itu Ustadz, ini juga sebenarnya Ustadz, cuman lewat jalan lain nih. Saya mau mengorek sedikit nih tentang dakwahnya Pak Haji Deddy Miswar. Sebenarnya kalau kita lihat film-film beliau, ya karya beliau lah, mau di bioskop, mau di TV, itu ada unsur dakwahnya Pak Haji. Iya, dan ini memang bermula awalnya dari tahun 90-an gitu. 90-an. Iya. Waduh, saya masih kafir tuh Pak Haji. Jadi itu kan awal mulai ada TV swasta. Iya, iya. Saya lihat begitu banyak program-program sinetron segala macam ya. Hmm. Tidak mencerminkan banyaknya umat Islam di Indonesia. Oke. Kan film kan itu sebetulnya refleksi dari sebuah realitas sosial. Iya. Nah, cerminan dari masyarakat yang setempat. Iya. Saya nggak melihat adanya kehadiran Islam dalam setiap program-program sinetron Oke. kita gitu. Maksudnya ini kayaknya salah deh gitu. Dan saya disadarkan oleh salah satu guru saya. Dia bilang, ente dikasih sama Allah prestasi di bidang film, kemampuan di bidang film. Terus apa manfaatnya yang diberikan tadi untuk Islam? Kontribusinya gitu. Kontribusi. Itu Waduh, gue jeblak juga saya kan. Astagfirullah. berarti serasa ditampar dong Loh, Pak Haji. iya. Ya juga. Gitu. Nah, saya mulai masuk ke TV. Dan itu juga agak sulit ya, meyakinkan pihak televisi swasta yang pendekatan kan komersialisasi. Saya bilang, saya yakinkan bahwa ini umat Islam juga perlu tontonan buat keluarganya. Kalau kita bikin dengan muatan religius yang memang juga menghibur sifatnya ya, nggak semacam ceramah, mungkin jangan ditonton. Oke. Saya bilang, ya udah, kalau nggak percaya sebagai produser, saya nggak perlu dibayar. Saya buktikan bahwa tontonan ini akan dinikmati oleh banyak orang. Masya Allah. Ada jadilah tuh Abu Mawas di salah satu ini kita di TV swasta kita. Nanti baru mulai. Kemudian Ramadan saya isi juga di salah satu televisi yang lain ya swasta. Oh, itu tiba-tiba dapat perhatian penonton yang juga sangat besar. Oke. Setelah itu persoalannya kan saya cuma sendiri. Ada banyak orang bikin film Islam, cuman bukan orang Islam. Itu kadang-kadang masih kacau aja. Iya. Kacau. Nah ini pertanyaan saya, sekarang udah mulai bangkit lah. Komunitas Islam, komunitas filmnya, udah bikin film, bikin apa segala macam, udah bangkit. Bahkan ada satu masjid di Kalimantan bikin film Masya Allah. Islam. Jadi, tapi memang mesti ada trigger. Gitu. Mesti ada trigger. Makanya dalam kesempatan setiap kekaryaan saya sekarang, nilai-nilai itu harus tetap ada. Masuk. Harus ada. Berarti boleh dikatakan Pak Haji ini pelopor juga dong? Ya kita harus mendobrak itu. Ya. Karena ini sebuah sistem yang kalau nggak didobrak, tapi kan kita harus berkorban. Berkorban. Ya, saya nggak perlu dibayar deh. Saya ingin buktikan dulu gitu. Ya kan? Sebagai bentuk dakwahnya Pak Haji gitu ya? Sebagai produser saya nggak perlu dibayar. Kalau saya sebagai pemain, saya ya dibayar. Tapi sebagai produser yang merancang program ini, saya nggak perlu dibayar. Kita buktikan aja bahwa ini akan diterima oleh masyarakat. Gitu. Jadi dari tahun 90-an Pak Haji? Gitu.
Sampai sekarang Pak Haji masih terus berkarya dengan membuat film-film, entah itu animasi, entah itu juga apa bentuk sinetron ya Pak Haji ya. Nah, setiap itu minimal mesti ada Nilai Islamnya ada, Masya Allah. Karena memang kita kan kebanyakan umat Islam di Indonesia. Iya, tapi kadang-kadang gini juga Pak Haji. Ketika saya juga nonton beberapa filmnya karya Pak Haji ini, yang diomongin sama pemain di dalam film itu sebenarnya adalah bentuk pertanyaan dari umat juga gitu. Itu yang kadang-kadang relate kan. Iya. Jadi keresahan umat, pertanyaan umat yang nggak sempat terlontarkan. Iya. Kita lontarkan melalui film. Ada di film. Penyampaian yang lebih ringan. Iya, betul. Gitu. Masya Allah. Jadi kita nggak pengen menyinggung siapapun. Iya. Tapi ingin memberikan sebuah kesadaran, inspire. Iya. Inspire. Iya. Jadi supaya bisa, oh iya. Ada peristiwa yang kita hadapi seperti ini. Ya. Jadi nggak cuma di sinetron, terus juga apa namanya yang di animasi juga. Kita melihat juga yang ditampilkan oleh Pak Haji Deddy Mizwar ini juga tidak hanya melulu harus orang Islam yang ada di dalam film itu. Iya, betul. Tapi semuanya. Ada. Ya, Masya Allah. Itu memang idenya Pak Haji gitu. Iya, jadi kita harus melihat, ini kayak seperti saya katakan tadi, bahwa film adalah cerminan dari masyarakat di mana film itu dibuat. Iya. Dia refleksi dari sebuah realitas sosial yang ada. Makanya sekarang saya, kalau seperti para pencari Tuhan, sekarang udah tahun ke-19 nih. Masya Allah. Jadi udah 19 tahun. Itu kalau anak gadis sudah Udah mesti kawin. 19 tahun, Masya Allah. Nah, itu tadi, dari fenomena yang ada di masyarakat, kita coba angkat tema-tema itu. Supaya relate kan. Karena orang kan menonton sebuah film, dia akan tetap duduk menikmati. Kalau ada minimal ada dua hal tuh. Kalau dia relate, peristiwa yang ditontonnya itu menyangkut tentang dirinya, tentang pemikirannya. Tentang, oh relate ini gue banget, atau ini teman gue banget itu. Dia pasti akan ngikutin terus. Oh itu kan. Dia pasti akan ngikutin. Pantang deh kan. Iya, betul. Atau dia mendapatkan sesuatu yang baru. Iya. Yang belum dia alami. Iya. Tapi ada sebuah fenomena yang luput dari pengamatan dia. Oh, ada ini ya? Ini ya gitu loh. Nah, itu yang membuat dia terus menikmati. Masya Allah. Saya kira itu gitu loh. Jadi saya ingin mengambil dari fenomena apa yang terima. Makanya setiap tahun temanya beda-beda. Oke. Tapi mohon maaf Pak Ji, filosofis di belakangnya, kenapa kok judulnya Para Pencari Tuhan gitu? Apakah orang-orang yang belum punya Tuhan atau gimana Pak Ji? Dulunya gitu. Saya terinspirasi dari sebuah buku yang saya pernah baca belasan tahun yang lalu. Itu tentang para pencari Tuhan. Oke. Orang yang sekolah di perguruan tinggi di Timur Tengah, dia keluar karena ada pertanyaan nggak bisa dijawab. Oke. Nah, dia akhirnya mencari, sehingga dia ketemu dengan salah satu syekh yang menjaga sebuah masjid, yang ada makom Syekh Abdul Qadir Jailani di sana. Dia belajar dari sana. Itu semacam dialog. Bagaimana pencarian Tuhan yang dia yakini itu ada, cuman bagaimana dalam memasukkan itu ke dalam logika dan keimanannya dia. Gitu. Ya. Nah, dari proses itulah. Nah sebetulnya kita semua kan sekarang sedang berjalan mencari Tuhan, menuju Tuhan sebetulnya. Semua manusia, apapun agamanya. Iya. Gitu. Dari sekian ribu agama gitu. Sekian kita mencari ke sana. Gitu. Jadi dalam perjalanan kita nih. Perjalanan semuanya. Masya Allah. Jadi Masya Allah 19 tahun ya. Dan nggak habis-habisnya cerita itu kalau dikembangkan. Nah, yang menuangkan ide-ide cerita itu Pak Haji sendiri? Nah, saya atau ada tim? Ada tim. Ada tim. Jadi kita diskusi apa nih fenomena yang ada sekarang, kan? Apa yang ada. Jadi kemarin saya angkat misalkan di lantaran kalau presiden kita mati gimana? Sekarang ya kubur aja kan, ngapain? Persoalannya nanti yang gantiin kan anak muda. Waduh. Ini pertanyaan di banyak benak orang, cuman nggak sempat terlontarkan kan. Nyenggol politik ini. Oh iya ya, mantan wakil gubernur ya, lupa saya masih. Tapi ada solusi kan dari strategi. Ya. Kita berdoa aja. Nabi pernah berdoa aja. Ya Allah, hindarkanlah kami dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Mendoakan itu. Ya. Kalau itu hal itu terjadi, ya udah ketentuan. Tapi kita berusaha untuk berdoa untuk terhindar dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Itu yang Najibullah Mujalik gitu ya. Tapi anak muda kan bisa aja bersikap dewasa. Orang tua bisa juga kekanak-kanakan. Iya. Oh, relate kayaknya nih.
Kita kan nggak Masya menjustice Allah. seorang itu gitu. Iya, iya. Tapi saya ngeliat kayaknya ada yang kurang Pak Haji di karyanya Pak Haji. Apa itu? Ini mohon maaf ya Pak Haji ya. Di semua cerita-ceritanya Pak Haji itu kok saya belum pernah ngeliat ada yang mualaf gitu Pak Haji. Ada kemarin. Oh, ada? Ada. Belum tayang tapi. Sudah. Oh, sudah tayang. Ada tahun lalu. Bukan tahun ini ya. Ramadan bulan kemarin ya. Yang tahun kemarin. Yang Ya, awal ya. tahun kemarin. Itu ada mualaf. Oh, ini. Cuman tetap diusir sama bapaknya kan orang tua. Oh, ini. Nah. Jadi tetap harus bersikap baik. Oke. Sama orang tua. Iya, iya. Nah, ini mentang-mentang belakangnya Garda mualaf nih, jadi saya nanya mualaf nih. Iya. Itu malah perempuan lagi. Perempuan, ya. Cantik, Heeh. anak orang kaya, Heeh. itu kan tersentuh Heeh. oleh mendapat hidayah untuk masuk Islam. Jadi di cerita itu tidak ada paksaan kan ya Pak Haji Nggak ya ada, dalam nggak Islam ya. Nggak ada. Itu yang paling penting juga ya. Benar. Pesan yang juga harus kita Ya, nggak ada sampaikan. paksaan. Ya. La ikraha fidin ya Pak Haji ya. Betul. Masya Allah. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada konflik. Betul. Yang Ya. Nah kan begini Pak Haji nih, ini kan karena saya nih kan istilahnya nih orang baru saya nih. Orang baru yang bergerak di dalam bidang pembinaan mualaf. Jadi banyak cerita memang sebenarnya kalau masalah mualaf ya Pak Haji ya. Saya tadi pengen dengar maksudnya kalau misalnya ada, kan kejadian orang masuk Islam itu mungkin di Indonesia itu sebagai hal yang biasa, ya kan? Karena di Indonesia kan kita semuanya kan bebas memilih agama apa aja, dilindungi undang-undang. Tapi maksud saya, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka yang baru masuk Islam? Kan nggak cuma kasih selamat doang, tapi bagaimana mereka bisa menjalankan Islam dengan baik kan gitu Pak Haji? Ya biasanya kan pasti pertama masalah ilmunya kan. Ya. Dia harus belajar itu. Mesti ada juga yang mengajarkan. Betul. Kedua kadang-kadang juga kita nggak menutup kenyataan bahwa mereka disingkirkan oleh komunitas lamanya kan. Sehingga secara ekonomi juga lebih sulit. Ya. Kalau itu kan juga ada perintah kita membantu. Betul. Ada perintah. Saya kira kita tinggal konsekuen aja menjalankan itu. Iya. Pertama dia perlu pengetahuan tentang agama barunya, yaitu Islam. Untuk menjalankan ibadah dengan baik. Kedua kita harus menopang juga, membantu juga kehidupan ekonominya. Kalau dia disingkirkan dari komunitas yang lama. Dan saya kira itu sangat human, sangat manusiawi. Iya, Sangat manusiawi, nggak ada yang dilanggar. betul. Ya kan? Betul. Memang Islam itu ajarannya memang iya, karena sesuai dengan kodrati manusia, fitrah. Iya, betul Pak Haji. Dia nggak ada menghancurkan fitrah manusia. Iya. Sejalan dengan fitrah manusia. Saya pikir kan begini ya, walaupun saya yang berkecimpung di dunia pembinaan mualaf, tapi saya datang ke Pak Haji ini sebenarnya juga pengen belajar gitu. Enggak dong. Pak Haji kan pasti punya pengalaman lebih banyak, sudah bertemu dengan berbagai macam karakter orang gitu kan. Pengalaman ke Doni lebih banyak. Saya Pernah makan babi itu juga. dia. Gitu. Dia nyontek gua nih. Saya belum pernah ngalamin itu. Tadi gua gituin, sekarang dia yang balas gua tau. Masya Allah, kopinya Pak Haji mantap ini, kopi gayo nih masalah. Ayo. Nah, maksud saya melihat Pak Haji ternyata juga peduli, ya dengan apa namanya perbincangan lintas iman. Wah, ya itu. Iya. Wah, saya ikutin terus. Wih, Macam-macam. oh, jadi ternyata Pak Haji Deddy Miswar ini pengikut diam-diam. Terus Tapi juga, saya ingin minta, nah Pak Haji kan sudah menonton video-video YouTube saya. Saya pengen masukkan nih dari Pak Haji nih. Tentang bagaimana cara kita berdakwah, atau apa mungkin yang Pak Haji bisa kasih kita masukan nih. Supaya kita lebih semangat nih, kalau yang ngasih masukan nih, sutradara ternama gitu maksudnya. nggak, saya lihat dari Kedoni Komalnya dia. Itu kan banyak orang-orang Kristen yang berdialog dengan dia. Iya. Dan itu salah satu kelebihannya Kedoni memiliki materi-materi, buku-buku yang lengkap. Saya kira pendeta pun nggak mau memiliki itu. Jadi memang agak susah dilawan juga kalau berdebat dengan Kedoni gitu loh. Oh, masalahnya pendeta nggak butuh buku itu Pak Haji. Jadi emang, ya saya lihat Kedoni memiliki referensi yang begitu banyak tentang kekristenan. Pertama ya mantan Kristen, kedua punya buku-buku yang orang lain nggak memiliki. Nah itu fakta-fakta nyata kan. Jadi sulit dibantah juga gitu. Jadi wajar kalau orang juga ya nggak pernah bisa mengatasi perdebatan tadi sama Kedoni. Secara Kristen ya gitu ya. Maksud saya gini Pak Haji, kalau itu sih mungkin memang sudah menjadi Bagus itu, bagus. ya, bagus. visi dan misi yayasan. Yayasan kami kan memang menempuh jalur perang pemikiran Pak Haji. Jadi
Saya sebagai ketua litbang sama yayasan malah diperintahkan setahun harus berdebat 2 kali sama pendeta. Cuman 2025 kemarin saya gagal, Pak Haji. Nggak mau di target. Nggak ada yang mau debat. Nggak mau debat. Iya. Udah pada buat ngeri dulu. Tapi maksud kita, Materi kalau dia lebih lengkap. Jadi repot. iya, jadi maksud saya gini. Oke lah, kalau dulu kita melihat perbincangan lintas agama itu kan paling banyak membicarakan tentang sisi keilahian Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Saudara kita yang Kristen menganggap Yesus Tuhan, kita di Islam menghormati Yesus tapi hanya sebagai Nabi, gitu kan? Perbincangan ini kan yang boleh dikatakan perbincangan abadi, ya kan? Tapi maksud saya, ketika kita berada di sebuah negara, sekarang bangsa Indonesia ini, kan kita sudah punya aturan masing-masing, ya kan? Boleh beragama sesuai dengan kepercayaannya, tinggal memilih dan menjalankan. Tapi maksud saya, ketika ada dialog lintas agama seperti itu, kami dari yayasan itu, kita kalau bilang bicara Yesus Tuhan atau bukan, itu kan sudah ujung-ujungnya kan lakum dinukum waliyadin. Kalau di Islam gitu kan, Pak Haji ya. Makanya kita menempuh jalur lain dengan cara apa? Dengan cara kritik teks. Kita juga terbuka loh, kalau Quran kita dikritik. Kita sangat terbuka ya. Masalahnya kan kita punya senjatanya full amunisi. Ada yang mengkritik Quran, tinggal kita bisa membahas dari sisi apa bahasa Arabnya, dari sisi tafsirnya, belum lagi hadis-hadis yang sahihnya dan segala macam. Ilmu untuk materi Al-Quran kan juga banyak sekali. Ilmu untuk belum nahu sorof dan segala macam itu kan banyak sekali. Nah di kalangan mereka, ketika kita kritik, itu masalahnya mereka tidak punya tidak punya itu. Dan yang kita kritik dari mereka itu malah kita berdasarkan dokumen mereka sendiri, Pak Haji. Jadi kita tidak menggunakan dokumen yang dari luar mereka. Nah, kenapa juga yayasan kami kok ngurusin gitu agama orang gitu? Kan banyak yang ngomong, itu ngapain sih udah mualaf ngurusin agama orang gitu kan? Sering saya dapat omongan begitu. Masalahnya di dalam yayasan kita itu, kita tuh peduli dengan kondisi-kondisi yang ada upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan dari kalangan mereka. Nah, itu yang mungkin tidak sering diangkat, tapi ada gitu. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi yayasan kami memang menempuh jalur perang pemikiran untuk membuat supaya apa? Umat Islam tidak mudah dimurtadkan. Itu misi kita. Itu benar. Nah, dan saya kira juga ini kamal-kamal lintas agama, perdebatan yang begitu tajam kadang-kadang. Juga bukannya tidak diketahui oleh pemerintah, pasti diketahui juga. Dan ternyata kan dibiarkan juga. Karena ini memang kalau kita berdebat dengan sehat, dengan data kan juga nggak apa-apa gitu loh. Di dalam pemikiran kita boleh berbeda, tapi secara manusiawi ya kita tidak harus bermusuhan kan. Betul. Itu juga yang menjadi apa namanya jalur kita, Pak. Jadi kita membuat kajian-kajian lintas agama itu bukan berarti kita mengajak orang Islam untuk membenci orang Kristen. Bukan. Jadi kita membuat kajian, membuat debat dan segala macam bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk apa namanya? Membicarakan lintas iman itu secara ilmiah. Dan yang kita buat itu bisa dijadikan bahan dakwah juga. Jadi karena saya diminta untuk berdebat dengan pendeta, Pak Haji, makanya saya kumpulkan tuh kitab-kitab mereka supaya saya bisa bertanya kepada mereka. Ini maksudnya kalau ada beda begini gimana maksudnya gitu. Ya. Nah, jadi supaya orang Islam yang menonton itu iman dan akidahnya bisa tambah kuat, Pak Haji. Nah, kalau ada orang di luar Islam yang nonton misalnya orang Kristen, terus dia masuk Islam, bersyahadat, nah buat kita tuh bonus, Pak Haji. Bonus. Jadi pertama itu mencegah terjadi pemurtadan. Kedua juga ada kewajiban kita menyampaikan yang hak. Betul. Itu kewajiban itu. Betul. Nah, kan gini Pak Haji, di dalam sebuah negara seperti Indonesia, di mana 6 agama diakui, pemerintah selain juga memberikan kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing, juga ada aturan yang namanya keputusan bersama 2 menteri, nomor 1 tahun 79, yang melarang pensiaran agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Nah, aturan ini dulu sebelum dikeluarkan, tahun 79, diprotes sama pendeta-pendeta. Kan ada tuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Tapi bukan begitu caranya, dengan sembako, dengan pamflet, dengan buku. Itu yang masih terjadi, Pak Haji. Makanya yayasan kami menempuh jalur itu supaya kita membentengi umat Islam. Gitu ya.
Bukan kita mau cari musuh, bukan. Tapi kalau udah mau masuk Islam, monggo. Gitu. Kita bantu, gitu malah. Kita bina, gitu. Jadi itu pun mungkin diketahui oleh aparat tertentu kan, terjadi pelanggaran dari undang-undang atau peraturan tadi. Cuman kan kalau itu ditindak secara tegas nanti dianggap diskriminasi. Iya. Makanya dibiarkan komal-komal ini terjadi. Iya, tapi maksud saya gini. dibiarin aja supaya saya dan teman-teman yang di TikTok yang mereka berdebat secara online, saya hanya sering berpesan atau kita saling mengingatkan bahwa di dalam kita berdebat dengan mereka, kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam Quran. Di Quran sudah dijelaskan, sudah ditegaskan, kita nggak boleh berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang paling baik. Dan kita dilarang untuk menghina sesembahan mereka. Jadi walaupun berdebat di TikTok, tapi juga jangan sampai kita melakukan penistaan terhadap agama mereka. Tapi kalau kita tanya kan boleh, Pak Ji? Boleh. Ini kode ayat tidak asli maksudnya gimana gitu? Boleh dong. Nah itu tadi yang agak sulit dibantah kan itu karena ada data-data yang jelas. Betul, Masya Allah. Nah ini maksudnya masukan dari Pak Haji ini buat kita supaya kita lebih semangat untuk berdakwah gitu Pak Haji ya. Caranya saya dan Pak Haji Deddy Miswar berdakwah ini cara yang berbeda. Caranya Pak Haji ini sangat-sangat elegan kalau boleh dibilang ya. Karena yang nonton bukan cuma puluhan atau ratusan ribu, tapi jutaan manusia di Indonesia. Makanya perbanyak istighfar, takut salah. 19 tahun, Masya Allah ya. Jadi kalau udah, waduh. Habis begitu tuh, mudah-mudahan benar nih, karena itu juga ada referensi kan. Iya, tapi kan kalau tafsir atau fikih kan macam-macam orang. Ada badan penasihat yang mengawasi sebelum tayangan nggak itu? Ya, saya selalu diskusi dulu setiap kali ada ini apa nih dasarnya apa, dalilnya apa. Ada dalilnya Harus semua, ya? ada dalilnya, harus jelas. Walaupun terkadang ya bisa saja terjadi perdebatan, terjadi tidak kesepahaman. Tapi minimal kita mencari dasar dan dalil yang jelas untuk sesuatu yang kita ucapkan itu. Ya. Tapi kan kalau sampai kan ini jutaan orang yang menonton. iya. Kalau terjadi salah ini kan ribet juga. Kalau ada perbedaan tafsir mungkin ya masih bisa diselesaikan. Bisa. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas babi haram kan itu udah nggak boleh Pak Haji ya. Nggak perlu tafsir ya Pak Haji ya. Kayak ini di siaran sini. Ini ada anak muda rencananya mau jadi pengusaha jual. Dia mau ternak cicak. Ternak cicak. Terus? Ya, cicak ini ternak sekarang kan bisa jadi, sekarang diekspor nih. Persoalannya hukumnya gimana tuh cicak? Iya. Tapi udah terjadi di Cirebon banyak banget tuh ternak cicak. Oke. Nabi pernah bilang bahwa kalau lihat cicak boleh bunuh. Ya, tapi nggak pernah dianjurkan jual bangkai cicak. Hadisnya belum ada ya Pak Haji? Ya, makanya ini kan harus jadi pemikiran. Berarti kalau begitu kan paling tidak minta pendapat ulama ya. Gitu. Karena ada fenomena yang ada dan kita angkat. Oke. Ini kan juga sebuah masukan ya. Kita berpikir juga. Ini gimana nih? Sementara udah jadi industri itu. Dikirim ke luar negeri. Buat apa sih cicak? Buat obat dan kosmetik. Oke. Nah ini persoalan gitu kan. Kalau tokek udah ada, gitu lah. Walaupun masih terjadi perdebatan. Kalau kodok? Itu tadi makanya. Tapi kalau udah jadi industri nih, cicak. Kita coba angkat, ini gimana nih? Iya. Oh. Ya itu memang kita disuruh bunuh cicak. Tapi nggak disuruh jual bangkai cicak. Tapi kalau nggak ada perintahnya kan berarti masih bisa ikhtilaf dong berarti. Tadi. Macam kalau belum ada kerjaan buat sementara ya kerjain aja. Itu masalah asbak kan juga kan masih. Masya Allah. 19 tahun belum bosan nih Pak Haji. Karena ya setiap tahun itu ya sekarang waktu perubahan kan cepat banget. Iya. Jadi muncul fenomena sosial yang juga cepat sekali. Oke, jadi Pak Haji ketika membuat karya itu juga mengamati fenomena sosial ya? Fenomena sosial yang ada. Supaya relate kan? Iya. Dengan penontonnya saat itu gitu. Iya. Dia relate. Apa yang kira-kira cocok? Oke, ya. Yang dia bisa lihat sehari-hari, oh iya bener ini. Iya. Supaya yang nonton terus gitu ya? Iya, ada keterikatan kan secara emosional. Secara emosional, iya masalah. Selain para pencari Tuhan, Pak Haji sudah punya ide lain gitu untuk yang dakwah lewat film gitu Pak Haji? Ya kalau 2 tahun ada yang Ramadan yang lalu juga ada Lorong Waktu kan. Saya remix, saya terusin lagi. Saat ini kan Lorong Waktu teknologinya udah lebih canggih lagi gitu. Jadi bagaimana
kita melihat peristiwa-peristiwa sudah lalu dengan hikmah yang ada di dalamnya. Gitu. Oke. Pak Haji nggak pengen bikin film atau animasi tentang Sirah Nabawiyah gitu, Pak? Aduh, belum kepikiran, itu berat itu. Itu mesti Kan hati-hati. itu kan juga Betul, itu kalau mesti bisa hati-hati. dibikin itu kan keren banget ya, itu ya, Bagus, juga ya. bagus Masya banget. Allah ya. Itu bisa menjadi bahan dakwah yang sangat Iya, bagus ya. benar. Setiap kisahnya kan bisa menjadi Iya. pelajaran buat kita ya, Masya Allah ya. Barangkali ini kali NU mau bikin kan bisa juga. Kan udah dapat konsesi tambang nih. Jadi bisa dibikin dari itu. Boleh ngeliat ini nih, banyak banget nih Pak Haji. Jadi kan Kenapa larinya ke situ ya? Bisa bikin animasi tuh. Oh kan iya, gede. banyak duitnya gitu maksudnya. Banyak duitnya bisa. Ngopi dulu Pak Haji ya. Iya, iya. Atau Muhammadiyah juga dapat kan. Oh iya. Muhammadiyah beli gereja tahu Pak Haji? Oh ya? Di Spanyol. Wah, Masya Allah. Wow, kalau nggak salah 3 juta euro itu. Kalau nggak salah. Banyak ya. Kalau secara ini aset Muhammadiyah besar. Besar. Saya juga pernah beli gereja, Pak Haji. Di mana? Tapi kecil. Ya nggak Di apa-apa. Klaten, di Klaten. Ada sebuah gereja kecil di Klaten waktu itu di desa apa ya, Gentan, Kecamatan Gantiwarno. Saya dan teman-teman patungan. Waktu Covid, kan nggak boleh kebaktian. Oh iya. Nah, jadi perawatannya susah ya. Nah, jadi banyak yang dijual. Waktu saya dengar kabar itu kira-kira ada 5 gereja yang mau dijual. Daerah Klaten, Wonogiri, Ambarawa, dan sekitarnya lah. Kita ngirim utusan ya, atau kuasa untuk bicara dengan kuasanya mereka atau mediatornya mereka. Utusan kita mualaf. Wah, seru tuh. KTP-nya masih Katolik lagi. Jenggotnya panjang gini. Saya bilang cukur dulu jenggotnya, cukur. Ketemu dengan mediator. Gampang urusan aja. Ya. Waktu sampai bisa ketemu dengan ownernya tuh makan waktu cukup lama. Karena yang minat mau beli gereja itu kira-kira ada 20 pihak. Oh. Sampai akhirnya, kan kita kasih terus nih mediatornya kan dengan amplop lah gitu ya. Dari 20 akhirnya tinggal 5, Pak Haji. Termasuk kita. Ini kita gencarin lagi sampai akhirnya kita ketemu dengan ownernya, si kuasa kita. Si ownernya bilang gini, kita maunya jual gereja ini untuk dijadikan rumah Tuhan lagi loh. Bilang gitu sama kuasa kita. Kuasa kita bilang, oh siap, kita akan jadikan rumah Tuhan lagi. Loh, bener kan? Bener. Nah, kan Allah. itu juga rumah Tuhan kan? Ketika deal, kita ke notaris, yang ke notaris kuasa kita nunggu di luar kantor. Pak. Begitu selesai PPJB, dapat PPJB, baru kita ke lokasi. Tujuan saya ke gereja itu, istilahnya niat saya dari Jakarta sampai mau ke gereja itu, ketika sudah berhasil kita beli, saya mau nyopot salib yang di dalam gereja. Ketika kita nyampe, kita masuk, buka, kursi sudah nggak ada semua. Mimbar sudah nggak ada, udah kosong. Salib udah dicopot. Waduh, agak kecewa saya. Tapi ketika di dalam, saya bilang teman-teman disapu, dipel gitu kan. Kita mungkin pemilik pertamanya takut denomnya beda. bisa jadi. Udah dipel kan, kita mau sholat situ kan. Sambil dipel, nyuci, saya keluar gereja, ngopi lah di seberang gereja. Ketika di seberang gereja, saya lihat di atas, di bawah atapnya masih ada salib. Oh iya, biasanya ada di luar. Saya panggil Pak RT, Pak RW. Pak RW, tolong copotin. Copot, kita videoin gitu kan. Turunin, baik-baik, selesai baru. Ketika sudah selesai dipel, kita cari kiblat, kita sholat di dalam gereja itu, Pak Haji. Cari arah kiblat dulu. Cari kiblat dulu. Pernah ngerasain sholat di bekas gereja belum, Pak Haji? Belum. Saya dan teman-teman waktu itu sholat di dalam masjid bekas gereja. Masya Allah itu gimana gitu lah pokoknya lah. Kalau di masjid sebelah gereja, pernah di Yerusalem. Oh, masjid sebelah gereja. Ya, ini tempat Yesus disalib. Iya. Di Golgota. Kan sebelah ada Tapi masjid bekas gereja belum ya, Pak Haji? belum. Masjid Umar dekat situ sebelah. Ya. Nah, ternyata Pak Haji, ketika kita sudah sampai situ, gereja itu bisa dibangun di desa itu ketika orang Kristennya cuma satu rumah. Satu desa, orang Kristen cuma satu rumah, 5 orang bisa bangun gereja. Gimana caranya? Oh, itu tadi nggak benar tuh. Nah, berarti juga ada penyalahan prosedur. Iya. Baru ketahuan setelah kita beli.
Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya disayangkan. Iya, Jadi, iya, iya. menurut penduduk desa, setiap minggu gereja itu ada kebaktian yang datang orang-orang dari luar desa. Setiap minggu yang datang 2-3 mobil. Jadi kalau tiba-tiba ada gereja yang sudah dibangun terus dilarang atau didemo sama masyarakat, bukan berarti juga melanggar aturan. Mungkin yang melanggar aturan yang Bisa jadi. yang sudah membangun. Bisa jadi. Sekarang pertumbuhan gereja di Indonesia tuh, kalau nggak salah dengar saya, 130% setiap tahunnya. Kalau masjid kira-kira nambahnya 63% setiap tahunnya. Berarti kan banyak gitu loh. Nah, tapi maksud saya selama tidak melanggar aturan ya monggo. Silakan. Ada aturan pemerintah, Benar, silakan benar. diikutin aja. Tapi kita sendiri sudah menemukan hal seperti itu, Pak Haji. Nah, ini yang dari kita juga apa ya? Apa maksudnya membangun gereja dengan melanggar aturan itu apa maksudnya? Ya untuk menarik orang-orang desa. Oh, Itu pasti tujuannya. mempengaruhi orang-orang sekelilingnya ya. Nanti ada bakti sosial segala macam. Itu tadi kan secara tidak langsung kristenisasi ya. Betul. Ya itu kan ada ayatnya Pak Haji. Pak Haji mungkin sering dengar ayat ini. Di komal-komal TikTok mungkin sering dengar. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi memang betul komal-komal lintas agama tadi depan itu untuk mencegah pemurtatan. Betul Pak Haji. Sehingga kalau memang niatnya seperti ya harus terus dikembangkan dengan cara-cara yang baik. Iya, baik. Cara-cara yang baik. Kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh menista, kita tidak boleh mencaci maki sesembahan mereka. Gitu Iya. ya Pak Haji ya. Ya sehat sebetulnya. Iya. Sehat. Jadi bukan tujuan kita memualafkan seorang atau mengislam seseorang, tapi yang penting kita menyampaikan yang ada dan mencegah pemurtadan. Betul Pak Haji. Nah, Kalau masalah itu kan hidayah. hidayah, betul. Kan Bukan yang bisa wilayah. membolak-balikan hati kan cuma Allah ya Pak Haji ya. bukan wilayah kita itu. Masya Allah. Iya. Jadi enak tuh debatnya gitu. Iya. Nggak pegel hati. Nggak pegel hati. Jadi terserah yang di atas gitu ya. Kita cuma nyampein Pak Haji. Sampaikan ya. Hak ada. Itu benar anak. Iya, iya, iya. Makanya ya mesti banyak istighfar juga. Iya, betul. Jangan sampai dakwah kita salah gitu Pak Haji ya. Dan dengan ego emosi kita. Iya. Sama seperti yang tadi Pak Haji Iya, bilang. saya bikin film-film kayak ini ya Banyak istighfar ya. khawatir Masya keliru Allah. karena kita kan ya fakir Iya, dalam iya, ilmu. iya, iya, iya. Kadang-kadang saya minta masukan juga dari ulama-ulama, dari diskusi saya undang kemari bahas. Khawatir aja, Iya. was-was karena kita Nggak ada ulama yang tetap gitu kerja di Nggak sini, ada, Pak Haji. Maksudnya yang memang untuk yang tetap mengawasi nggak ada. gitu. Yang ini aja, ya, saya perlu siapa gitu, kadang Oke. datang kemari ngobrol, Iya, iya, iya. Iya. apa yang bisa kita angkat. Kadang-kadang ada juga hadis-hadis yang kita belum pernah dengar Iya, ya, iya, yang iya, unik gitu kan, dasarnya Betul. kuat, oke. Betul, betul. Kadang-kadang kan, saya aja kadang-kadang bikin senario. oh gitu. Oh. Ustaz, begadang sih sebentar. Ulamanya diajak begadang bikin skenario. Masya Allah. ada yang penting di sini tuh kan, Iya, yang kita iya, perlu masukkan benar gitu. Karena kan bisa jadi ada kejadian di masyarakat yang mungkin belum ada fatwanya. Iya. Pak Haji bisa Gimana? diskusi dulu, konsultasi, bisa masuk ke dalam film Iya. gitu ya. Nah itu juga penting ya Pak Haji ya. Ya, makanya kita coba hati-hati lah. Ya, perbanyak istighfar. Masya Allah. Alhamdulillah ya, seorang naga bonar, naga bonar. Saya kalau nonton naga bonar, waduh, Masya Allah. Nggak kelihatan Deddy Mizwar tapi kok luar biasa ya. Masya Allah. Mata pencarian. Tapi mata pencariannya kan profesional. Iya, Pak Haji. mesti dilatih terus. Iya. Itu dulu Pak Haji belajar akting di mana sih? Yang Oh, di panjang ya. panjang. Itu Masya panjang, Allah. macam-macam guru, macam-macam. Ya, orang kan cuma lihat ujungnya hasilnya kan. Ujung hasilnya, Tapi perjuangannya. kan Pak Haji. mereka kan nggak mengerti bagaimana proses menuju sana gitu. Dari usia berapa Pak Haji belajar Oh, akting? masih sangat muda. Saya masih belasan tahun. Belasan. Masih belasan Masya tahun. Allah. Nah, itu Waktu itu, saya kurang berbakat sebetulnya jadi aktor. Nah, terus Cuman terpaksa tuh gimana? latihan saya lebih keras daripada yang Oh, berbakat. gitu. latihan. Supaya menyamai yang berbakat. Oh gitu ya. Latihan kita lebih keras. Rendah hati sekali Pak Haji. Masya benar. Allah nih. Untuk menyamai mereka yang berbakat harus lebih keras. Latihannya lebih keras ya. Masya Allah. Kalau enggak ya repot. Udah nggak berbakat, malas. Wah. Tapi gara-gara latihan yang lebih keras itu Piala Citra ya Masya Allah. Pak Haji ya. Alhamdulillah. Kita yang berusaha memberikan yang terbaik kan. Pada saat kita menyatakan kita siap bekerja, ya, sebagai sikap profesional kita harus memberikan
yang terbaik yang kita miliki. Pak Haji Deddy Mizwar ini boleh dikatakan nih kalau menurut pandangan saya ya, ini juga kebanggaan Indonesia untuk perfilman ya berarti ya. Dan ternyata Pak Haji juga peduli dengan dakwah melalui karya-karyanya yang dimasuki dengan nilai-nilai Islam. Ya. Tujuannya saya yakin Pak Haji hanya ingin menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Betul Pak Haji ya? Betul. Ya, masalah hidayah urusan yang di atas. Bukan kita. Masya Allah. Pak Haji mohon pesan dan nasihatnya Pak Haji buat kita-kita yang bergerak di diskusi lintas agama nih Pak Haji sebelum kita tutup nih. Ya, saya kira masing-masing apologet ya, masing-masing komal yang ada yang dipimpin oleh Kodondi dan lain-lain. Dia punya gaya masing-masing kan dalam setiap penyampaian. Tapi yang penting adalah tujuannya itu tadi ada dua hal tadi, mencegah pemurtatan dan juga kita berkewajiban menyampaikannya hak. Tapi secara gaya setiap individu punya gaya masing-masing. Kalau Kodondi bahkan data-data yang ada yang kuat di sana. Sama ketawa juga Pak Haji. Iya. Harus ketawa dong Pak Haji. Ada saya lihat macam-macam ya. Iya. Kores beda lagi kan itu. Bang Zuma. Bang Zuma apalagi kan Bang Zuma Standar. Bang Zuma tuh memang ribet. Dia karakternya bisa lebih wah. Gitu. Ya. Tergantung lawan bicara dia. Dramatik, sangat dramatik. Berarti cocok jadi aktor ya? Aktor. Aktor ya. Wah, dramatik. Boleh diajak main sinetron tuh Pak Haji. Gitu kan, macam-macam ya. Iya. Bang Handi misalkan muter-muter. Kejebak sih. Jadi sebenarnya gayanya masing-masing. Iya. Tapi selama tujuannya itu memang sama, harus mencegah pemurtatan, tidak kita menyampaikannya hak ya. Enggak juga melebih-lebihkan sesuatu yang ada gitu. Tidak mengurangi sesuatu yang ada, tapi yang memang haknya itu saya kira itu harus dikembangkan terus. Oke. Harus dikembangkan terus. Ekonomi juga saya ikutin terus, menarik banyak hal. Alhamdulillah. Karena saya lihat ada suami istri yang kan datang sana. Oh, penatua gereja tuh Pak. Istri tiba-tiba malam kan udah bingung. Wah ini emang unik. Istrinya itu Pak Haji. Peristiwanya unik banget. Istrinya itu datang ke tempat saya setelah dia 3 bulan kena stroke mata. Nonton video saya. Habis itu saya bikin video, saya kasih peringatan, hati-hati kalau nonton video saya nanti bisa kena stroke mata. Gitu. Jadi ada hikmah yang kita tangkap sana. Macam-macam karena tokoh itu kan macam-macam ya datang ke tempat. Saya kira kita bisa belajar juga dari sana. Begitu banyak peristiwa ya dengan latar belakang masing-masing. Dan pada saat Allah memberikan hidayah ya nggak ada yang bisa menolak. Hal yang mungkin ya Pak Haji ya, yang mungkin sangat umum di masyarakat kita bahwa jauh sebelum sekarang ini dulu banyak orang tua kita yang menikah beda agama Pak Haji. Nah, jadi banyak juga yang datang ke tempat saya, ada yang suami istri, nikahnya beda agama, tapi dengan apa ya? Ada yang nikah di luar negeri, ya masuk ke Indonesia-nya. Nikahnya beda agama dan segala macam. Ini juga merupakan sebenarnya kelemahan buat kita. Karena di negara kita sudah ada aturan pernikahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, setiap agama juga melarang beda agama, tapi masih terjadi. Nah, ada juga Pak Haji yang laki-lakinya ketika mau menikah dia masuk Islam. Ketika sudah punya anak pertama atau balik lagi. Itu dan sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ini juga mungkin pesan yang dengan komal-komal yang Kodoni lakukan tadi kan itu contoh-contoh yang buat peringatan bagi orang lain. Hati-hati, bisa saja terjadi. Bisa juga dia mualaf terus menikah, akhirnya mau bagus. Ada. Ada juga yang tidak. Nah, ini jadi pertimbangan masyarakat yang menonton ya. Banyak juga yang datang ke tempat saya Pak Haji, anak-anak muda yang orang tuanya nikah beda agama. Nah itu Dia bingung, anaknya bingung. Bener. Nah, kebingungan buat anak. Iya. Bisa ateis tuh. Gue mau ikut yang tergantung dia besarnya sama siapa. Diajarin sama siapa gitu. Itu banyak terjadi juga begitu Pak Haji. Itu tadi jadi bagus tuh kok. Jadi orang bisa melihat contoh-contoh. Iya. Itu real Pak Haji. Contoh yang real gitu loh. Kita udah banyak terima tamu. Itu bagusnya itu. Mungkin bisa masuk film tuh Pak Haji. Sesuatu yang diangkat gitu. Maksudnya jangan sampai kita tuh malah menyusahkan diri sendiri dengan menikah beda agama. Karena mau sampai berapa lama gitu kan Pak Haji. Orang bisa berpura-pura. Peristiwa itu jadi contoh.
Iya. Itu contoh buat kita belajar. Iya. Ada suami istri Pak Haji datang ke tempat saya. Istrinya Islam, suaminya Kristen. Nikahnya beda agama di luar negeri. Ketika datang ke tempat saya, istrinya sudah ngaji mungkin lah ya, sudah ngaji. Dan dia akhirnya sadar bahwa itu tidak boleh dalam Islam. Ribut depan saya Pak Haji. Istrinya bilang apa? Kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai katanya. Saya bilang, Bu, berantemnya di rumah aja Bu. Terus akhirnya suaminya minta supaya istrinya minta supaya suaminya debat sama saya. Ya sudah, kita buka-bukaan kitab. Iya. Ketika sudah buka-bukaan kitab 2 jam, dia pulang. 2 minggu lagi datang, alhamdulillah suami dan anak perempuannya masuk Islam bersama. Ya kita hanya bisa memberikan Iya. apa yang mereka butuhkan. Silakan berpikir sendiri. Gitu. Oh iya. Iya. Lucu. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu ya. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Pak Haji. Cuman Pak Haji harus syuting lagi nih masalahnya nih. Syuting terus tiap hari masalahnya. Ini target Ramadan kan masih Oh banyak. iya, betul. Ini Kayaknya sebentar- Ramadan juga saya masih syuting sebagian. Nah itu ya, ini Sampai sebentar lagi bulan. H-10 sebelum Lebaran saya masih syuting Masih syuting, Masya Allah. untuk tayangan terakhir di Iya. Ramadan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua syutingnya lancar ya Pak Haji ya. Amin. Mudah-mudahan. Kododi juga. Amin. Mudah-mudahan film-filmnya dari Pak Haji Deddy Mizwar ini bisa menjadi bahan dakwah buat semua manusia. Amin. Ya Pak Haji ya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Pak Haji. Saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih juga udah datang kemari. Masya Allah, kopinya asik banget. Tadi saya mau kesana ke tempat-tempat. Saya harus datang dulu sini. Nggak tahu Kodori aja mau datang kemari dulu. Oh iya dong. Karena di tempat saya piagamnya nggak sebanyak ini Pak. Masya Allah ya, terima kasih banyak sambutannya Pak Haji dan tim, teman-teman semuanya. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Haji sehat-sehat selalu, Amin, timnya sukses semuanya Amin. ya, usahanya Pak Haji ya. Dan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak Pak Haji. Masya Allah.